Di era yang serba digital, kita sebagai penerus bangsa sangat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan meningkatkan kualitas literasi, kita akan membuka lebih luas wawasan dan memberi ruang diskusi untuk memecahkan berbagai masalah. Halo semua, perkenalkan saya Ahmad Khairuddin. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk mempelajari lebih lanjut apa itu literasi, ada berapa macam literasi, dan bagaimana cara mengembangkannya. Dalam dunia literasi, peran kita untuk meningkatkan budaya baca tidak semerta-merta ingin mencari kepopuleran, tetapi demi menjaga kualitas generasi kita supaya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Literasi adalah cahaya yang menerangi ilmu pengetahuan, memperluas pemikiran, serta meningkatkan kualitas hidup. Dengan kemampuan literasi yang baik, kita dapat mengakses informasi, memahami dunia sekitar, dan membuat keputusan yang tepat. Dr. Seuss pernah berkata, semakin banyak kamu membaca, semakin banyak yang kamu ketahui. Semakin banyak yang kamu pelajari, maka semakin banyak yang akan kamu tuju. Dari perkataan tersebut, kita tahu bahwa membaca adalah kewajiban bagi setiap orang yang berkeinginan untuk mencapai impiannya. Membaca tidak hanya dengan buku, melainkan kita dapat melakukannya pada platform dunia digital. Tahukah kalian, literasi ini dibagi 6 macam loh. Apa aja ya kira-kira? Yang pertama ada literasi baca tulis. Yang kedua literasi numerasi. Yang ketiga literasi sains. Yang keempat literasi digital. Yang kelima literasi finansial. Dan yang keenam literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, pasti kalian kepo kan dengan arti literasi tersebut? Mari kita bahas satu persatu arti literasi tersebut. Yang pertama, literasi baca tulis. Apa sih pengertiannya? Literasi baca tulis ialah kecakapan dalam memahami isi teks, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Contohnya, kita membuat opini, artikel, ataupun kita membaca buku, koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, literasi numerasi. Nah, literasi satu ini berkaitan erat dengan simbol dan angka untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mengukur tinggi badan, membuat zona, atau menentukan waktu, dan contoh lainnya. Yang ketiga, literasi sains. Apa kalian pernah mendengarnya? Literasi sains ialah memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita, serta mengambil keputusan tepat secara ilmiah. Contohnya, memahami label pada produk makanan, mempelajari geologi dan meteorologi. Yang ketiga, mengikuti perkembangan dalam bidang medis, dan contoh lainnya. Yang keempat, literasi digital. Pasti kalian sering mendengarnya kan? Ya, literasi digital ialah kecakapan dalam menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Contohnya, kita membaca berita online, berinteraksi di media sosial, dan contoh lainnya. Yang kelima, literasi finansial. Pasti kalian asing kan dengan literasi satu ini? Sini, aku jelasin. Literasi finansial ialah kecakapan dalam mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, resiko, motivasi, dan keterampilan dalam konteks finansial. Lalu, seperti apa contohnya? Contohnya, seperti kita mempersiapkan dana tabungan untuk masa depan, mempersiapkan dana darurat, menggunakan kartu kredit dengan bijak, atau contoh lainnya. Yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. Apa sih artinya? Artinya ialah kemampuan untuk memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya, seperti mengikuti organisasi kampung, tidak menyontek saat ujian, atau mengadakan lomba kesenian, dan masih banyak contoh lain. Itulah jenis-jenis literasi beserta penjelasan dan contohnya.
Nah, kurang lengkap bila kita membahas literasi tanpa melibatkan perpustakaan. Padahal perpustakaan punya peran penting loh terhadap pengembangan literasi. Mari kita bahas tentang pengembangan perpustakaan dan literasi. Perpustakaan merupakan tempat yang mengumpulkan pengetahuan, tercetak maupun terekam, dan juga menjadi sebagai sumber informasi serta referensi bagi semua kalangan untuk melakukan pembelajaran, penelitian, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Peran penting inilah yang menjadikan perpustakaan sebagai pengembangan budaya baca dan literasi. Terus bagaimana cara mengembangkannya? Caranya dapat dilakukan seperti mengadakan program literasi, membentuk komunitas minat baca, memfasilitasi akses perpustakaan. Cara-cara tersebut baru sebagian kecil loh untuk mengembangkan literasi, dan masih banyak cara lain untuk mengembangkannya. Dengan demikian, budaya literasi kita semakin tajam. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi emas memaksimalkan peran perpustakaan. Kita jangan terlena pada kebodohan, genggam erat literasi kita, dan tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa.